teman-teman, tahukah kamu apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan peristiwa perguncangan bumi yang disebabkan oleh tumpukan antar lempeng bumi, aktivitas patahang, dan aktivitas gunung berapi. Jadi, gempa bumi itu dibedakan jadi dua, gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik diakibatkan oleh patahan lempeng bumi atau patahan tanah di dalam bumi. Sedangkan gempa bumi vulkanik disebabkan karena meletusnya gunung berapi. Mengapa gempa bumi sering terjadi di Indonesia ya? Ada dua hal menjadi penyebab utama. Yang pertama, Indonesia itu merupakan negara yang terdiri dari banyak kepulauan dan menjadi titik pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indonesia-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang kedua, Indonesia itu terletak di jalur cincin api kawasan Pasifik. Lalu, apa saja akibat yang ditimbulkan dari gempa bumi itu ya? Gempa bumi bisa menyebabkan banyak kerusakan. Bangunan bisa rusak atau runtuh. Orang bisa tertimpa bangunan atau terjebak dalam reruntuhan. Luka-luka bisa terjadi, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Dan kerugian lain juga yang besar. Saat bencana terjadi, apa yang perlu diperhatikan ya? Lakukan tindakan seperti latihan yang dulu pernah diajarkan. Drop, cover, hold on. Duduk berlutut kan, Bu? Sambil pasangi kepala bagian belakang juga, Bu. Saya sembunyi di bawah meja Bu Guru saja, Bu. Ya, betul semua. Maleo, Ujo, Joko, jangan di bawah meja yang itu. Meja itu tidak terlalu kuat. Segera lari dan pindah bareng Ketut ya. Meja Bu Guru lebih kuat. Baik, Bu. Anak-anak yang lain secepatnya merapat ke dinding. Bisa dekat dengan ibu sini. Dinding yang belakang itu juga bisa. Eneng, jangan di bawah jendela kaca. Siapa itu yang bareng Eneng? Pindah. Bahaya nanti kalau kaca jendelanya pecah. Oke, cukup. Tetap tenang. Sekarang perlahan-lahan kita keluar kelas dan menuju titik kumpul sekolah. Mulai dari Ketut yang paling dekat dengan pintu. Yang lain mengikuti dari belakang dan berbaris satu persatu. Tetap lindungi kepala. Boleh pakai tas masing-masing. Atau pakai buku juga boleh. Ditaruh di atas kepala ya. Ayo cepat. Tapi tetap tenang. Jangan panik. Tetap merapat ke dinding ya anak-anak. Ya, Bu. Boleh bergandengan tangan, Bu. Ling-ling takut. Tidak. Satu tangan memegang tas atau buku untuk melindungi kepala. Satu tangan tetap merapat ke dinding. Sabar, jangan takut. Sebentar lagi nyampe di titik kumpul. Anak-anak semua, sementara kita tetap di sini dulu ya. Sekarang coba cek dan tengok kanan kirimu. Apakah ada temanmu yang belum ikut berkumpul dengan kita di sini? Mulai dari bangku di depan dan di belakangnya. Ayo, satu persatu, mulai. Anak-anak, terima kasih
sudah bisa mempraktekkan latihan atau simulasi gempa yang dulu kita ikuti. Sambil menunggu perkembangan informasi, Kak Koko ingatkan lagi ya, selain langkah-langkah penyelamatan yang tadi, kita perlu tahu juga langkah yang lain. Bersyukurlah kita karena gempa bumi yang terjadi tadi relatif kecil, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan. Ada yang masih ingat rumus penyelamatan dalam bencana gempa yang lebih parah? Segitiga kehidupan. Iya, Peter. Segitiga kehidupan adalah posisi yang harus dilakukan saat terjadi gempa besar yang menimbulkan kerusakan. Kita cari lokasi yang berada di sisi sebuah benda besar, di sudut bangunan rumah atau benda besar yang kuat. Contohnya begini. Baik anak-anak, Bapak Kepala Sekolah telah mendapatkan informasi pasca gempa bumi tadi. Kantor BMKG melaporkan bahwa tidak terdeteksi adanya gempa susulan. Bapak Kepala Sekolah juga sudah memerintahkan beberapa bapak guru dan security untuk mengecek kondisi bangunan sekolah kita. Semua aman. Sekarang kita kembali ke kelas. Tetap tenang dan berbaris yang rapi ya. Terima kasih.